prospek yang realistis gitu. Karena emang kita karyanya ada, hal-hal yang kita ciptakan pun ada. Terlihat jelas. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya jangan takut lah, kalau mau bergabung aja, jangan salah ya. Saya itu dari SMA masuk kuliah jurusan tata busana, tapi tetap berakhir dengan bukan sombong ya. Gini mungkin Banyak. maksudnya apa sih? Karena kita udah tahu gitu kan, maksudnya bidang SMA dulu, pengalaman sekolah di SMA sama kita sekarang lihat dari realnya SMK itu kayak gimana. Aku jadi mikir lagi Bu Ati, untuk apa sih? Oh ternyata kayaknya kalaupun misalkan dulu aku ke SMK kayaknya seru gitu. Iya. Karena emang kita udah langsung dibekali sama keahlian. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Jadi maksudnya udah punya bekal gitu. kayak tapakna menang jajar teh gitu bahasa Indonesia dan naon. Jadi beruntung banget lah anak-anak SMK itu. Saya tuh bisa kayak gini karena kuliah. Anak-anak itu harusnya nanti lebih dari aku gitu, karena mereka langsung dari SMK, beda sama aku yang dari SMA. Makanya karena di Sumedang itu termasuk jarang SMK Tata Busana ini, jadi saya nggak bisa langsung ke SMK. Jadi buat anak-anak semua, anak-anak Subang nih di kota lagi sekarang letaknya gitu, SMK Jadi PGRI strategis Subang banget buat emang ada transportasi yang lalu lalang ke sini. betul sekali. Jadi saya juga nyesel kenapa nggak masuk langsung SMK Tata Busana. Iya, Jadi dulu benar. ketika saya kuliah itu nggak banyak tangisnya gitu. Curhat Bu. Curhat ini mah. Ya gitu lah. Tapi ya sih benar. Benar. Karena emang kita kan emang minatnya di sini gitu Bu Ati. Betul. Jadi kita udah punya gitu. Ancang-ancang ke depannya mau apa gitu. Dan kenapa telatnya gitu dulu tuh kayak stereotip atau emang belum Iya, ada benar. gitu, malah di kita mah di Subang ini jadi kalau di Sumedang gitu kan. Nah berhubung sekarang sudah ada dan ini nih kalian yang nonton, Ya jangan sia-siakan kesempatan. ini contekan dari masa depan. Iya benar nih ya, yang namanya busana itu bagian dari kebutuhan Ya sandang, premier. pangan, papan. Iya, kebutuhan premier. Jadi sampai kapanpun pasti Iya, akan dibutuhkan. Itu. Emang nggak ada habisnya, benar gitu. Malah kan pengen emang kayak terus buat berkembang. tren mode kan di kuliah lagi Iya akan sih. stuck untuk karena lagi. polanya itu kayak lingkaran gitu kan, roda tetap di Karena recycle gitu. balik lagi kayak ke model-model zaman dulu atau apa. Kalau misalkan kalian nih punya minat berwirausaha atau berjualan di bidang fashion tuh bagus banget di sini untuk apa ya, mengembangkan lagi mengembangkan apa ya, Bakat. Apa sih lagi ngomongin apa, gue nggak fokus sih. kalau misalkan nih aku punya ketertarikan bikin butik Buati atau bikin distro nih, tapi aku ilmunya masih minim gitu. Maksud aku ya berarti di sini kita bisa buat ngulik lagi. Baculang cilek aku. Aja dong, apa Lagi. pertanyaan yang lain? Bapak kasih pertanyaan. Ya tuh Pak, boleh Bapak kita dari belakang ngasih kita pertanyaan gitu. Ayo Pak, aku abis nih dulu. Nanya apa lagi? Ini udah berapa menit ya PTW? Oh, saya sebagai ini ya, Kameramen ya, sedang bertanya. merasa sangat sekali miris dengan pola pikir masyarakat yang masih menganggap tata busana itu suatu keahlian yang belum kalau bisa dibilang belum ada harganya gitu. Iya. Dalam Masih artian dipandang sebelah pola mata. pikir masyarakat masih minim ketika mendengar tata busana. Nah, ada masukan nggak sih untuk orang tua di luar sana atau misalnya adik-adik yang masih belum terbuka dengan jurusan tata busana itu? Seperti apa sih, Bu? Ibu dulu.
gimana ya, untuk menghapuskan stigma atau stereotip itu di masyarakat emang susah ya Pak, menurut saya. Karena emang udah kayak udah lama banget gitu. Maksudnya udah kayak melekat gitu rasanya. Nah, itu tugas kita atau tugas kita bersama gitu untuk seenggaknya sedikit demi sedikit untuk kayak memberitahukan atau menginformasikan beberapa hal yang emang hal itu nggak benar gitu. Seenggaknya kan kalau misalkan hari ini kita ngomong ke satu orang, terus besok ke satu orang, seenggaknya kan nanti di masa depan akan mengurangi stigma itu bahwa tata busana itu istilahnya masih dipandang sebelah mata gitu kan. Padahal mah kayak banget gitu di jurusan ini itu tentang kayak prospek pekerjaan ataupun tentang karir besar banget yang belum tereksplor di masyarakat kita di Indonesia gitu, khususnya ya. Kalau misalkan kalau kayak kita lihat di negara-negara besar kan, untuk vokasi fashion atau jurusan tata busana itu banyak peminatnya, dan di samping itu pun stigmanya emang sudah bagus gitu, karena emang sudah teruji secara emang nyata gitu, karena di lapangan pun banyak ahli atau orang-orang yang kompeten di bidang busana itu yang dibutuhkan gitu. Dan masih sedikit sih menurutku, nggak seperti kayak apa ya, kalau dibandingkan boleh nggak sih membandingkan? Boleh. Gitu sih. Susah sih Berarti tata busana itu tidak sesempit yang dibayangkan ya Bu ya. banget Pak. Banyak sekali peluang-peluang yang menunggu sebetulnya ya. Masyarakat itu mungkin masih gengsi gak sih? Iya sih. Kan padahal ya Iya sih benar-benar. kita tuh nggak bisa mengubah apa sih pemikiran orang satu-satu, Nggak ya bisa kan? emang. Harusnya apa ya, ini mah kesadaran diri sendiri sih. Mereka tuh belum tahu gimana betapa bangganya kita ketika udah bikin baju satu gitu, ya kan? Itu tuh happy banget, terasa apa, dipakai itu kayak padahal bajunya biasa aja, potongannya biasa aja, tapi ketika dipakai itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Karena kita buat baju itu tuh nggak hanya tinggal beli atau tinggal pakai gitu, jadi karena kita tuh kayak Ada menaruh perjuangan. jiwa kita. Iya, dari proses dari awal kita pendesainan, terus pembuatan pola, terus pemotongan bahannya itu kita nggak hanya menaruh perhatian kita tuh nggak sebentar gitu di situ, bisa berhari-hari. Dan di mana itu tuh yang kayak contohnya yang membedakan kita beli baju di butik sama di pasar. Itu yang menjadi salah satu alasannya. Contohnya ya. Gitu. Terus dari kesenangan itu ya, setelah kita seneng nih bikin baju satu, nanti tuh akan bikin lagi. Nah itu peluang usahanya tuh di situ. Setelah kitanya seneng, terus produknya banyak, nanti tinggal dijualin kan, kita dapat untung. Nah gitu. Jadi di tata busana itu kita bisa menyalurkan hobi sekaligus kita dapat menghasilkan keuntungan juga gitu. Jadi buat adik-adik atau teman-teman di luar sana yang memang masih mencari jati diri atau potensi diri kita itu apa, boleh gitu ya untuk bergabung, atau memang Buat kamu yang suka tantangan, iya boleh join di sini. boleh join ke sini. Karena ya tentunya banyak ilmu yang baru yang bakalan dipelajari, terus banyak pengalaman dan banyak Pokoknya nanti apa ya, happy lah kalau di tata keseruan busana di itu. sini. Ingat ya, nggak hanya ngejahit di sini. Iya betul. Banyak karya-karya yang dapat kalian ciptakan dan minat kalian disalurkan di jurusan tata busana ini. Gitu. Menggambar, terus apa lagi? Membuat prakarya bisa. Ya, dari misalnya sulaman, bordir, kita juga bordir. punya mesin bordir. Terus Oh iya benar. Pokoknya kerajinan tangan apapun bisa juga dipelajari di tata busana. Kayak lena rumah tangga gitu ya. Kayak gitu. Bukan cuma busana. Jadi
dari teknik bengiknya juga kita pelajari di sini. Tanpa Jangan lupa. kalian sadari dan tanpa kalian tahu jurusan ini itu memang banyak hal yang harus dieksplor dan belum Apa yang udah. Apa yang kita buat itu ada manfaatnya guys. Tidak akan terbuang. Oke, kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini di SMK PGRI Subang Di Jangan jalan lupa- ini Pak Marsino nomor Iya. 7. Jangan lupa bergabung bersama kami di Tata Busana. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.